On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Halo kawan, Sanisa Alfisunani. Kembali lagi kita masuk di program On This Week edisi 4 Desember 2022. Selama seminggu terakhir, tim Newsroom City Guide sudah merangkum 7 berita baik dari lokal maupun nasional. Langsung saja kita geser ke berita pertama. On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Intensitas hujan tinggi sebabkan amblesnya jalan di kawasan Jurang Susu. Intensitas hujan tinggi sebabkan amblesnya jalan di kawasan Jurang Susu. Kepala BPBD Kota Batu Agung Sedayu menyampaikan, intensitas hujan tinggi memicu pergerakan tanah, jadi hampir separuh jalan di kawasan Jurang Susu, Desa Giripurno, Kota Batu, ambles ditambah lagi harus menahan beban pohon besar di atas permukaan jalan. Kata Agung, perbaikan jalan bakal segera dilakukan dan perkiraannya anggaran bakal memakai anggaran BTT. Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Batu Alfi Nur Hidayat menyampaikan ada beberapa opsi metode perbaikan jalan di kawasan Jurang Susu, salah satunya opsi perbaikan secara manual. Kota Malang kawan dinilai berhasil mengembangkan 17 subsektor ekraf. Kota Malang dinilai berhasil mengembangkan 17 subsektor ekraf. Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan Kota Malang jadi Pemda pertama yang berhasil mengembangkan 17 subsektor ekraf termasuk ekraf animasi. Melansir Malang Times, kata Sutiaji, Pemkot Malang terus mengembangkan potensi ekraf di Kota Malang. Hal ini didukung dengan banyaknya perguruan tinggi dan SMK di bidang IT. Sebelumnya, salah satu pegiat ekraf animasi di Kota Malang, Ahmad Hafidz Asroi, menyampaikan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor ekraf animasi terus mengalir, apalagi adanya Malang Creative Center atau MCC. Selanjutnya kita geser ke Jawa Timur. Pemprov Jatim umumkan UMP 2023 naik 7,8%. UMP Jatim tetapkan naik 7,8%. Upah minimum provinsi atau UMP untuk Jawa Timur tahun 2023 sudah ditetapkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Dibanding tahun 2021, kenaikan UMP kali ini cukup signifikan menjadi Rp2.040.000 dibanding sebelumnya Rp1.891.000. Artinya UMP naik sebesar Rp148.000 atau sebesar 7,8%. Kenaikan UMP 2023 ini tertuang dalam surat keputusan atau SK Gubernur Jatim tanggal 21 November 2022 tentang upah minimum provinsi Jatim 2023. Dalam SK itu, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya. Pemkot Malang kawan kembali diterapkan PPKM. Kawan, Pemkot Malang kembali terapkan PPKM. Wali Kota Malang Sutiaji sudah mengeluarkan SE tentang PPKM dan penguatan posko PPKM Mikro tingkat RT RW sebagai tindak lanjut instruksi Mendagri tentang PPKM pada kondisi COVID-19. Melansir Malang Times, dalam SE yang baru ada ketentuan yang mewajibkan beberapa tempat-tempat layanan publik atau FASUM untuk menerapkan peduli lindungi. Selain itu juga ada aturan untuk restoran atau rumah makan dan kafe yang beroperasi mulai malam hari bisa beroperasi dengan prokes ketat dan maksimal beroperasi jam 2 dini hari. Kembali kita masuk ke berita nasional. Minggu ini dalam peringatan Hari AIDS, pemerintah kembali diingatkan pentingnya edukasi sejak dini. Dalam momentum peringatan Hari AIDS sedunia, Kamis 1 Desember kemarin, beberapa lembaga dan organisasi masyarakat di Kota Malang kembali mengingatkan akan pentingnya edukasi untuk cegah HIV/AIDS dalam kegiatan aksi damai di depan Balai Kota dan kantor DPRD Kota Malang. Mereka meminta pemerintah kembali serius dan fokus dalam penanganan HIV/AIDS. Secara bergantian mereka berorasi tentang pentingnya edukasi HIV/AIDS sejak dini. Ini seperti yang dinyatakan Eka Wanda dari Jaringan Indonesia Positif. Dari banner-banner itu tulisannya itu teman-teman yang konsen di isu HIV yang menuntut pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali KPA dan juga Perda HIV atau Perda penyakit menular yang sampai saat ini Malang tidak punya, Mas. Malang tidak punya, padahal Malang itu juara 2 kasus tertinggi HIV di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kenapa dirasa hal itu mendesak? Ya, karena angka kasusnya terus naik. Setiap hari itu pasti ada orang positif di Malang. Bahkan pernah di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang, dalam 30 hari, 1 bulan itu 1 kasus setiap hari. Jadi
1 bulan ada 30 orang dengan HIV yang positif di rumah. Itu satu rumah sakit ya, belum layanan-layanan yang lain. Dari Malang, Nurul Fitriani melaporkan. Ya kawan, saya geser ke Tulung Agung. Hari ini bersama dengan rekan Reni Vita yang membawa kabar KPU Tulung Agung usulkan 3 skema dapil untuk pemilu 2024 ke KPU Pusat. Mendekati tahapan persiapan pemilu 2024, KPU Tulung Agung bersama Pemkab Tulung Agung lakukan koordinasi secara intensif. Salah satunya membahas usulan Pemkab Tulung Agung untuk menata ulang pembagian dapil atau daerah pemilihan. Usulan penataan ulang dapil ini terkait 3 skema yang diusulkan ke KPU Pusat. Usulan tata ulang dapil Tulung Agung ini berdasar pada pertimbangan proporsionalitas, integritas, keseimbangan, dan sejumlah pertimbangan yang lain. Usulan ini mengacu pada aturan dan undang-undang pemilu yang menyerahkan pelaksanaan pemilu kabupaten kota pada KPU setempat. Muhammad Arif, Komisioner KPU Tulung Agung dalam media gathering KPU Kamis minggu lalu mengatakan, usulan penataan ulang dapil adalah amanat undang-undang. Ya, memang ini adalah amanat undang-undang. Jadi penataan daerah pemilihan untuk tingkat kabupaten, untuk tingkat kabupaten itu adalah diberikan wewenang kepada KPU kabupaten untuk menata itu. Sehingga dengan ada amanah dari Undang-Undang 7 tahun 2011 inilah KPU membuat tawaran, membuat rancangan yang ditawarkan pada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, mendapatkan masukan dari masyarakat Tulung Agung dari 3 konsep yang kita buat. Dari Tulung Agung, Reni Vita melaporkan. Nah kawan, kembali kita geser bersama dengan rekan Dewi Karya dari Bondowoso yang kali ini membawa kabar Kecamatan Sumberwringin Bondowoso borong juara cita rasa kopi di Festival Kopi Nusantara 2022. Kecamatan Sumberwringin Bondowoso berhasil menyabet 8 piala sekaligus dalam lomba cita rasa kopi di Festival Kopi Nusantara FKN ke-5 2022 yang digelar di alun-alun Raden Bagus Asra, Kironggo, Bondowoso akhir November kemarin. Kecamatan Sumberwringin menjadi satu-satunya wilayah di Bondowoso yang berhasil memborong mayoritas juara dalam lomba cita rasa kopi se-Jawa Bali tersebut. Kategori Arabica misalnya, juara 1 diraih oleh Desa Sukorojo, juara 2 dan 3 diraih Kampung Kopi Kluncing, serta harapan 1 dan 2 diraih Desa Rejo Agung. Sedangkan untuk cita rasa kopi kategori Robusta, juara 1 dan 3 diraih oleh Kampung Kopi Kluncing, serta juara 3 diraih oleh Desa Rejo Agung yang kesemuanya masuk dalam wilayah Kecamatan Sumberwringin Bondowoso. Probo Nugroho SH, Camat Sumberwringin Bondowoso mengaku sangat bersyukur dengan prestasi tersebut. Menurutnya, hal ini membuktikan jika cita rasa kopi yang dihasilkan di tanah Sumberwringin layak untuk mendunia. Dalam Festival Kopi Nusantara itu, kopi Sumberwringin alhamdulillah menjuarai dari jenis kopi Arabica dan Robusta. 1, 2, 3 untuk Arabica, wilayah Kluncing dan Rejo Agung. Untuk yang Robustanya juara 1, 2, dan 3. Dan favorit ya sebagai anugerah bagi kopi Sumberwringin, tapi juga kami akan berusaha menjaga kualitas, tak cukup menang, terus kualitas kami menurun. Akan kami jaga kualitasnya. Dari Mahardika Bondowoso, Dewi Karya melaporkan. Nah kawan, itu tadi 7 berita yang sudah dirangkum oleh tim Newsroom City Guide untuk On This Week edisi 4 Desember 2022. Nantikan berita selanjutnya di On This Week episode selanjutnya. Saya Nisa Hafiz Sunani, sampai jumpa kembali. On This Week City Guide 911 FM. City Guide 911 FM.